Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertemuan ke-16 atau yang terakhir dari mata kuliah kewirausahaan, saya ingin membahas tentang bisnis syariah. Selama ini kita kenal banyak istilah-istilah syariah. Nah, oleh karena itu saya ingin pertama adalah menjelaskan tentang pengertian daripada bisnis syariah. Secara bahasa, kata syariah berasal dari kata al-syariah, artinya sumber air minum atau jalan yang lurus. Nah, secara istilah, syariah ini berarti sebagai peraturan ataupun bisa juga undang-undang ya, yang langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW. Nah, aturan ini pada dasarnya berlaku bagi seluruh umat manusia. Namun pada prakteknya memang hanya umat Islamlah yang menjalankan aturan ini. Aturan syariah ini tentunya bukan hal yang hanya berlaku di dalam aspek bisnis, ya. Namun mencakup persoalan ibadah dan juga yang terkait dengan ya kalau di ibadah adalah terutama akhlak ya. Nah, kemudian ada yang muamalah. Nah, bisnis ini sebenarnya tergolong ke dalam aturan muamalah yang berarti cara manusia berinteraksi. Dari sini mungkin bisa dipahami bahwa bisnis syariah merupakan suatu cara bermuamalah. Dalam hal ini berdagang atau berbisnis yang dilandasi atas aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada dasarnya bentuk bisnis syariah ini sama seperti bentuk bisnis konvensional. Ya, yaitu cari keuntungan, ya. Memproduksi untuk kebutuhan barang bagi konsumen atau melakukan upaya jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan dari atau permintaan daripada konsumen. Namun yang harus diperhatikan bahwa dalam menjalankan bisnis syariah, seseorang harus menjalankan aturan-aturan Allah yang tadi katakan yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan kata lain, seorang pengusaha yang berbisnis syariah harus bermuamalah dengan dasar-dasar syariat Islam. Apa ciri-ciri dari bisnis syariah? Yang pertama, nilai yang dianut adalah nilai-nilai ruhiyah. Nah, nilai-nilai ruhiyah ini yang mengajarkan seseorang untuk sadar bahwa setiap manusia merupakan makhluk ciptaan Allah, sehingga seseorang tersebut mau tidak mau pasti berkomunikasi dengan orang lain. Nah, dalam hal ini adalah produsen, ya, atau pemberi jasa, dan konsumen atau penerima jasa. Nah, seseorang yang menjalankan bisnis syariah harus memiliki pemahaman yang jelas dan lengkap mengenai hal yang disebut halal dan haram, ya, dalam perdagangan, ya, dalam bentuk apapun. Dengan kata lain, seseorang menjalankan bisnis syariah harus pasti memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam Islam menurut aturan-aturan syariah. Hal yang ketiga adalah ciri-cirinya adalah konsisten dan tegas dalam mengimplementasikan syariat perdagangan yang berlaku. Ya. Yang keempat adalah orientasi bisnis dunia dan juga akhirat. Nah, ini jangan dilupakan ya. Salah satu hal yang penting yang paling bisa kita lihat adalah seorang berbisnis syariah itu biasanya seorang muslim yang dituntut untuk mencari keuntungan, namun ya juga menerapkan aspek-aspek dalam kaitan dengan apa yang disebut atau diajarkan oleh agama, artinya hal yang sifatnya akhirat. Nah, untuk memenuhi aturan bisnis syariah, setidaknya ada 5 konsep dasar yang seluruhnya harus terpenuhi. Tidak boleh salah satu tidak terpenuhi. Yang pertama, bisnis atau jasa yang dijual harus bersifat halal. Tidak boleh barang haram itu dijual, ya. Atau mama katakanlah berjualan babi tapi dengan syariat Islam, ya itu tidak boleh. Yang kedua, bisnis yang dijalankan bebas dari yang namanya riba. Ya, riba itu macam-macam ya. Ada namanya riba qard, ada ada riba nasi'ah, ada riba fadhi, ada riba yad. Ya. Yang ketiga, akad transaksi yang harus bebas dari unsur gharar, ya, artinya unsur ketidakpastian atau maisir, yaitu alias untung-untungan ya. Ini nggak ada boleh unsur spekulasi ya. Yang keempat,
adanya ijab dan kabul antara penjual dan pembeli. Nah, yang kelima adalah adanya unsur keadilan, di mana penjual maupun pembeli dilarang menzolimi satu sama lain. Dan dalam ini misalnya memberikan klausul atau perlakuan sewenang-wenang ya dalam hal kaitan dengan kesepakatan atau transaksi dari jual beli tersebut. Nah, kemudian hal lain yang ingin saya sampaikan adalah jenis-jenis bisnis syariah. Yang pertama disebut dengan jual beli ya, ini umum ya, atau bai ya. Nah, prinsip jual beli ini yaitu artinya sama seperti bisnis konvensional. Cuman kita harus menjalankan bisnis berdasarkan syariah, di mana ya barang yang dijual, yang ditentukan harganya dan keuntungan juga sudah harus tidak mengambil untung yang terlalu besar. Nah, ada beberapa jenis dari yang namanya jual beli atau bai ini. Pertama adalah marhabah ya, atau murahabah ya, di mana akad jual beli atas barang dilakukan oleh penjual dengan cara menyebutkan barang yang akan dijual, dan juga penjual juga harus menjelaskan mengenai harga pembelian kepada sang pembeli, jadi tidak ada hal yang dirahasiakan ya. Kemudian salam, di mana seorang pembeli akan membayar barangnya di depan, dan kemudian si penjual boleh menyerahkan barang dagangannya di kemudian hari dengan syarat spesifik barang yang telah dijual oleh penjual tersebut diketahui secara detail atau rinci. Yang ketiga adalah istisna, ya, di mana seorang pembeli boleh memesan barang atau katakan istilahnya yang sekarang ini disebutnya pre-order ya kepada produsen. Nah, tapi ada syarat-syaratnya, bahwa spesifikasi barangnya harus dijelaskan secara rinci, penyerahan barang kapan, kemudian waktu serta tempat penyerahannya harus juga jelas. Nah, kemudian pembeli dilarang menjual barang yang sebelum ia menerima secara fisik. Jadi harus barang itu harus ada barang fisiknya. Barang tidak dapat ditukarkan kecuali yang dengan hal yang sejenis ya. Dan ini ada beberapa laginya ya. Yang kedua adalah namanya sewa. Tadi adalah pertama jual beli ya. Yang kedua adalah sewa atau ijarah. Ini kita ketahui yang namanya sewa ya. Yang ketiga bagi hasil atau sirkah ya. Nah, sirkah ini juga ada macam-macamnya ya. Ada sirkah inan, ada sirkah abdan ya, ada sirkah abdan, kemudian ada sirkah mudarabah ya, ada sirkah wujuh ya. Nah, ini nanti tolong bisa dipelajari di dalam materi yang saya sampaikan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.